Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bulan yang dimana kita beramal soleh. Amal soleh itu dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita berbuat dosa di bulan ini, dosanya juga berlipat ganda. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 39, Inna iddata syuhuri indallah isna asaran fi kitabillah yauma khalaqa samawati wal ard wa minha arba'atul hurum. Dan tidaklah inna iddata syuhuri indallah isna asaran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan haram. Yang pertama Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa umur kita berkurang dengan masuknya tahun baru 2025. Semoga kita termasuk orang yang disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam sabdanya, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Wa man kana yaumihi syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia berdosa. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun 2025 lebih baik daripada tahun kemarin. Dan tidak terasa Ramadan sudah hampir datang. Ini menunjukkan bahwa kita berada di akhir zaman. Karena tanda akhir zaman adalah taqarrabal zaman. Tanda akhir zaman itu adalah cepatnya waktu. Waktu berubah sangat cepat. Waktu bergerak sangat cepat. Ini adalah tanda akhir zaman. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang tema kajian kita di pagi menjelang petang, yang temanya adalah
bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, maka tidak kalah pentingnya kita memahami tentang keutamaan bulan Ramadan yang kita yakini pahala di bulan Ramadan pahalanya besar. Buktinya apa? Buktinya Nabi pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Padahal jelas umrah dengan haji beda. Umrah 3 jam selesai. Kalau padat ya paling 4 jam. Sedangkan ibadah haji memakan waktu 5 hari sampai 6 hari. Tapi kenapa Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah? Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama Nabi. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Dan perlu kita ingat, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung berapa tahun ibu-ibu? Berapa tahun 1000 bulan? Berapa? Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun kurang lebih. 83 tahun kurang lebih, tapi Nabi mengatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau lebih baik berarti bukan 1000. Bisa 1500, bisa 2000, bisa 3000. Karena Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Karena umat Muhammad ini umurnya pendek. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit. Niki sing yuswane di atas 50 tahun enten pinten niki? Nggih, nggih. Oh 3 niku nggih. Ha niki Pak. Pun enten nggih. Pun disiapke nggih. Umur umat Muhammad ini umurnya pendek. Berbeda umur umat-umat terdahulu. Kita lihat Nabi Adam, umurnya hampir 1000 tahun. Nabi Nuh lebih panjang daripada Adam alaihissalam. Nabi Nuh di dalam Quran disebut dakwahnya saja 950 tahun. Berarti umurnya lebih daripada 1000. Maka bagaimana cara umat Muhammad ini bisa menandingi umur umat-umat terdahulu diberi keistimewaan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ingat juga di bulan Rajab. Di bulan Rajab seperti ini umat Islam di Indonesia memperingati apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj. Tanggal 27 Rajab. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu kenapa Nabi mendapatkan Isra Mi'raj? Kenapa ibu-ibu? Perintah sholat. Yang lain kenapa Bu? Kenapa Nabi mendapatkan hadiah Isra Mi'raj? Ya, karena Nabi ini mengalami banyak ujian. Di bulan Sa'ban
pamannya meninggal, Abu Thalib. Kemudian disusul di bulan Ramadan, istri yang tercinta Khadijah meninggal. Nabi berumah tangga dengan Khadijah berapa tahun, ibu-ibu? Berapa tahun? Nabi berumah tangga 25 tahun. Khadijah meninggal di tahun 10 kenabian. Waktu menikah dengan Nabi umur 40 tahun. Ya, kemudian Nabi mendapatkan wahyu usia 40. 10 tahun kemudian Khadijah meninggal. Jadi Khadijah berumah tangga dengan Nabi 25 tahun. 25 tahun memiliki 6 orang anak. Anak pertama bernama Qasim, anak kedua Abdullah, anak keempat Zainab, anak kelima Ummu Kulsum, kelima, betul ya, keempat ya, Ummu Kulsum, kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah. Putrane 6 niku kathah ngoten, Bu. Kathah. Zaman sekarang 6 orang anak itu banyak. Umur 40 kok punya anak 6. Berarti Fatimah lahir itu paling tidak usia Khadijah di atas 50. Sekarang umur 50 dua anak niku nggih diomyang Bu Bidan gitu. Nggih, Bu? Ah nggih, Masya Allah. Khadijah 40 tahun punya 6 orang anak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Khadijah meninggal usia 65 tahun. Dan ketika Khadijah meninggal, usia Nabi 50 tahun. Dan Nabi tidak pernah menikah dengan seorang wanita selama Khadijah masih hidup. Pertanyaan saya, ibu-ibu punya buku tentang biografi Khadijah tidak? Gadah mboten, Bu? Wah, ini hati-hati nggih. Bapak nikah melih niki. Maka jenengan mari pelajari sirah sejarah Khadijah, kok sampai Nabi tidak menikah dengan seorang wanita selama Khadijah masih hidup. Ini menunjukkan Khadijah ini wanita yang sangat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Khadijah ini membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha, padahal Khadijah sudah meninggal dan Aisyah belum pernah melihat wajah Khadijah. Cemburu dengan orang yang gaib. Okay? Karena apa? Namanya sering disebut suaminya. Saya yakin suami jenengan sering nyebut wanita lain selain nama jenengan, jengkel mboten, Bu? Kok sing disebut wong liya? Walaupun itu mantannya mungkin ya. Jengkel mboten, Bu? Ah, jengkel. Hah? Oh, oke. Oh, mboten. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi belum tahu Nabi. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Syawal, karena kematian istri dan pamannya disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Tidak cuma sedih ditinggal dua orang ini. Orang-orang kafir Quraisy semakin lancang, semakin berani mengganggu Nabi, semakin berani mencela, menghina, mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Syawal Nabi hijrah ke Taif. Dengan bulan Syawal makan-makan dengan saudara ya, kunjang-kunjung nek Nabi bulan Syawal berdakwah ke negeri Taif yang jaraknya
70 kilo dari kota Mekah itu pun menanjak. Taif itu pegunungan. Habis corona kemarin, pemerintah Saudi membuka dinasti wisata baru, yaitu wisata ke negeri Taif. Nah ini Taif itu indah. Kalau jenengan di Taif, jenengan akan menemukan buah yang dijual yang tidak ada di Indonesia. Buah nopo niku? Mboten tin, mboten zaitun. Nek buah kurma nggih enten. Buah tin di Indonesia nggih dijual, gitu. Buah zaitun nggih enten apa? Apa yang dijual? Kemarin saya ke Taif, ada buah yang dijual yang di Indonesia nggak ada. Nggih, niku namine buah kaktus. Buah apa kaktus. Wah, di kaktus niku disadi to mriku. Buahe mboten tanamane nggih. Yang dijual apa? Buah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Taif ini menjadi tempat yang istimewa bagi orang Arab, banyak villa-villa. Ya. Nabi ke Taif berjalan kaki bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah, menanjak 70 kilo. Beliau berdakwah di sana, tidak ada satupun masyarakat Taif yang menerima. Padahal Bani Sakif yang mendiami negeri Taif masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi. Kenapa Nabi memilih Taif? Karena Taif itu masih ada hubungan keluarga. Tapi ternyata sambutan orang Taif, sambutan yang tidak mengenakan. Nabi dicaci, Nabi dilempari batu sampai kakinya berdarah. Zaid bin Harisah menjadi tameng hidup Nabi sampai kepalanya berdarah-darah. Niki nggih, sinten? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah niku istrine sinten? Istrinya Zaid bin Harisah seorang wanita penghuni surga. Kenapa kita berani mengatakan penghuni surga? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang mau menikahi dia akan masuk surga. Ternyata yang berani menikahi Zaid bin Harisah. Wanita itu namanya Ummu Aiman, ya. Nama aslinya Barokah. Ummu Aiman wanita dari Ethiopia. Ummu Aiman itu dulu budaknya bapak Nabi Abdullah. Ketika Abdullah itu meninggal, tidak meninggalkan harta. Walam yatruk minhu syai'an. Cuma meninggalkan seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Kok saged Abdullah mboten meninggalkan harta sama sekali? Pripun, Bu? Karena Abdullah meninggal usia 17 tahun. Wong baru nyambut gawe rungono setahun ya nggih. Jek lumpak-lumpuk, saya yakin teng mriki mboten enten nggih sing nikah umur 16 tahun. Enten mboten, Bu? Masya Allah nggih. Bapak Nabi nikahnya umur 16 tahun. Pantes ketika meninggal usia 17, walam yatruk minhu syai'an. Tidak meninggalkan apa-apa. Niki Pak Isroi nikah umur pinten Pak Isroi? Wow, 32. Saya berbeda dengan bapak saya. Bapak saya itu menikah usia 40, saya menikah usia 21. Diwalik niki, Pak. Tapi Abdullah menikah usia 16 tahun. Karena janji Nabi kepada orang yang menikah itu bisa menarik rezeki. Allah berfirman dalam surah An-Nur, wa in yakunu fuqara yughniyallahu min fadlik.
Kalau engkau takut miskin, menikahlah, Allah akan beri engkau kecukupan. Dan Nabi juga berjanji. Apa janji Nabi kepada para jumlowan, jumlowati? Janji Nabi ada 3 golongan yang akan diberi jaminan oleh Allah. Yang pertama mujahid fisabilillah, yang kedua an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Jadi menikah itu bikin apa? Cukup, kadang bikin kaya. Ini kaidah umum. Kaidah itu bicara tentang umumnya. Walaupun ada wong nikah tambah melarat ngenten. Niki pengecualian, napa? Pengecualian, karena kaidah umumnya nikah itu bikin kaya. Jenengan sadaya nikah mboten gadah napa-napa, nikah gadah motor gitu. Alhamdulillah. Kula nikah nggih alhamdulillah. Akhirnya rakyat sithik nggih gadah tanah mungkin. Dulu nggih mumet no. Karena nikah Allah beri kecukupan. Wa in yakunu fuqara yughniyallahu min fadli. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napa? Yang ketiga, budak yang berusaha merdeka dari tuannya. Mungkin dengan dia berusaha mengumpulkan uang ya untuk menebus, budak yang menebus dirinya untuk mendapatkan apa? Kemerdekaan. Allah mudahkan dia. Karena Islam datang itu untuk menghapus perbudakan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan tadi, Ummu Aiman itu menikah dengan Zaid bin Harisah. Padahal Ummu Aiman itu adalah pengasuhnya Rasul. Rasul pernah mengatakan, saya punya ibu, Ummi ba'da Ummi. Aku punya 3 orang ibu sepeninggal ibuku. Yang pertama namanya Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib yang beriman, dianggap ibu oleh Nabi. Yang kedua Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Ummu Aiman yang ikut merawat Rasul. Bayangno, nggih, bujang entuk mbah-mbah lho. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi, menikahi orang yang mengasuh Nabi. Berarti napa? Brondong dapat apa? Dapat mbah-mbah. Nah, nggih, nenek-nenek. Tapi ternyata dari pernikahan Ummu Aiman dan Zaid bin Harisah melahirkan seorang anak. Namanya Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang luar biasa. Seorang pejuang yang luar biasa. Nah, ini Masya Allah. Allah takdirkan punya anak. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak meninggalkan Taif kecuali setelah 1 bulan beliau tinggal di sana. Padahal dakwahnya ditolak. Nabi turun dari kota Taif dalam kondisi hati yang hancur, dalam kondisi sedih yang luar biasa, sampai beliau tidak tahu jalan. Orang sedih itu nggak tahu jalan. Pengen ke Magelang karena jengkel mbek bojone, ngerti-ngerti bablas tekan Jogja karena sedih. Orang sedih itu nggak tahu apa aja jalan. Pengen naik Jambu malah bablas naik Semarang. Orang yang sedih tidak tahu apa aja jalan. Ketika Nabi istirahat di bawah pohon, datanglah 2 malaikat gunung, malaikat penunggu Jabal Kubais, diperintahkan Allah untuk meratakan Taif.
Nabi mengatakan, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena sesungguhnya kaumku tidak tahu aku seorang nabi. Aku berdoa, ya Allah, semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman. Betul. 10 tahun kemudian Taif masuk Islam. Karena Nabi mengalami kesedihan yang sangat berat. Ujian demi ujian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa Nabi ini mengalami bertumpuk-tumpuk kesedihan. Jangan pernah boten mengalami bertumpuk-tumpuk kesedihan, dari satu masalah belum selesai mendapatkan masalah berikutnya. Pernah boten, Bu? Pernah ya? Berarti ini kumpulan yang sedih ya. Yeah. Nabi itu sedih. Ketika Nabi sedih, Allah tidak ingin nabinya sedih. Karena efek dari sedih itu dia pasti akan malas beramal. Yang paling parah akan berhenti beramal karena kesedihan. Maka di dalam Quran disebutkan tentang penghuni surga, ya, sobartum, ya. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang sabar, ya. Allah berfirman tentang penghuni surga. Apa doa penghuni surga? Alhamdulilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Jadi di surga tidak ada yang namanya sedih. Semua gembira. Sedih itu adanya cuma di dunia. Ketika Allah melihat nabinya sedih, Allah beri hiburan dengan diberi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hiburan. Nabi itu diajak piknik oleh Allah dari Mekah menuju Palestina di Masjidil Aqsa, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, dan Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain, yang nabi-nabi itu ujiannya juga berat. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Jibril hanya sampai langit ketujuh, nggak mampu lagi naik ke langit, dan akhirnya Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di perjalanan itulah Allah lihatkan Nabi penghuni surga dan penghuni neraka. Ini menjadi dalil bahwa surga dan neraka sudah ada. Sudah apa? Ada. Bayangkan Pak, tiang sedih itu dihibur, diberi piknik. Bisa jadi ibu-ibu yang sedih itu bisa jadi kurang piknik, bapaknya ora peka. Bisa jadi istri yang kadang-kadang membuat masalah itu bisa jadi istri yang solehah tapi kurang apa? Piknik, kurang piknik. Nah, ini kan jak piknik Pak. Ini Pak Didik touringnya belum mulai, ya? Belum mulai. Maka perlu apa? Piknik menjelang Ramadan. Kemarin saya usulkan ke Ustaz Lukman paling enggak ngadakan piknik, belum dibuat list, butuh hiburan, ya? Butuh hiburan. Nabi aja butuh hiburan. Tapi nek hiburan terus nggih kantong kering gitu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang ketiga, tadi yang pertama saya katakan bahwa Ramadan ini Masya Allah ya, fadilah, keutamaan luar biasa. Ada keutamaan yang lain tentang bulan Ramadan. Hadis yang dibawakan Tulhah bin Ubaidillah, ana rajulaini min Bali qadima al-salam. Ada dua orang sahabat dari daerah Bali ya, menghadap Nabi. Wa kana islamuha jami'an. Mereka berdua sama-sama masuk Islam. Fakana ahadahuma asadda istihadan min akhar. Dan salah seorang dari keduanya ada yang rajin beribadah. Fa ghazal mustahidu minhuma fastushida. Dan yang rajin ibadah ini berangkat berjihad kemudian syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwafiya. Kemudian yang satunya masih hidup ya, setahun kemudian. Qala Tulhah, faraitu fil manam baina anna inda babil jannah idza anna bihima faqaja kharijun minal jannah fa'adna lil ladina tuwafiyal akhar minhuma summa kharaja fa'adna lil ladina ustushida summa raja'i ilayya faqala irji fa innaka lam ya'ti laka ba'da. Suatu ketika Tulhah bin Ubaidillah bermimpi. Mimpinya itu melihat dua orang ini, yang satu syahid, yang satu masih hidup, kemudian meninggal setahun kemudian. Ternyata yang masuk surga itu adalah yang kedua, yang malas beribadah. Sedangkan yang ibadahnya rajin kemudian syahid, padahal syahid itu pahalanya luar biasa, ternyata kalah dengan yang meninggal terakhir. Padahal orangnya malas ibadah. Saya bertanya kepada ibu-ibu, kok bisa yang kedua ini lebih dulu masuk surga daripada yang pertama? Ini ada dopres mboten nih? Nggih. Ada yang tahu mboten? Kenapa yang pertama masuk, yang kedua masuk surga lebih dulu? Maka Nabi menjawab, apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah sallam, alaisa qad makasa ba'da sanatan? Bukankah orang ini ya tinggal di dunia selama 1 tahun? Yang satu sudah meninggal, dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk 1 tahun. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wadaraka Ramadan fasoma. Bukankah orang ini menemukan bulan Ramadan, sedangkan yang meninggal tidak menemukan bulan Ramadan? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sanah. Bukankah orang ini juga sujudnya lebih lama daripada yang pertama, karena diberi oleh Allah umur lebih panjang setahun berikutnya? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala sallam fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ard. Sesungguhnya amal dia yang pertama dan yang kedua itu bedanya sejauh langit dan bumi. Ketika orang yang kedua yang dulu malas ibadah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan 1 tahun, dia perbaiki amalnya. Ketika dia masuk Ramadan, dia giat ibadahnya. Sujudnya juga lebih banyak daripada yang kedua. Monggo Bapak Ibu-ibu, semoga Ramadan tidak kita lewati dengan sia-sia. Mari bulan Ramadan ini kita isi dengan amal-amal kebaikan. Maka ini baru mukadimah, inti materi saya yang terakhir. Bagaimana cara kita mengisi bulan Ramadan?
Ternyata udah hampir jam 11, materinya belum. Nah, sekarang materinya nih, bagaimana cara mengisi bulan Ramadan. Pertama, hendaknya kita bertobat sebelum datang bulan Ramadan. Karena tobat itu adalah sesuatu yang harus disegerakan. Allah berfirman di dalam surah Al Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menggapai surga yang seluas langit dan bumi. Dengan apa? Menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menggapai ampunan Allah. Ibnu Qayyim mengatakan menunda tobat itu termasuk dosa. Maka mari sebelum datang bulan Ramadan, mari kita segera bertobat kepada Allah. Jangan menunggu tobatnya nanti nek riyoyo. Ada yang mengatakan bahwa minta maaf itu ya Idul Fitri. Jangan. Karena tidak ada jaminan kita diberi waktu untuk esok. Sore aja nggak ada jaminan, apalagi besok pagi. Pertama apa? Segera bertobat. Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan bulan Ramadan? Yang kedua, menyiapkan bulan Ramadan dengan menyelesaikan bagi yang memiliki masalah. Hendaknya kita segera menyelesaikan urusan kita dengan orang lain. Kalau jenengan punya masalah dengan orang, segera datangi, beri hadiah, minta maaf, supaya kita melaksanakan bulan Ramadan tidak membawa dosa. Karena ada sholat kita tidak diterima oleh Allah gara-gara ada seorang yang bersaudara bertikai, ya, gara-gara ada masalah antar dua orang yang bersaudara, Allah tidak terima apa? Sholatnya. Maka mari yang punya mungkin sengketa dengan orang, ya monggolah datangi, ya, diajak rembugan, mari bicara baik-baik, minta maaf. Dan perlu diingat, kalau jenengan punya masalah, ya pastikan, kalau jenengan punya masalah dengan orang, pastikan yang terdolimi adalah kita. Yang terdolimi adalah kita. Karena doa orang yang terdolimi, doanya mustajab. Jenengan terdolimi, jenengan bersyukur, donga jenengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mobil anyar, insya Allah diijabahi, ya. Doanya mustajab, doa orang yang terdolimi. Jangan sampai ketika kita punya masalah, ternyata yang mendolimi kita. Karena urusannya tidak cuma di dunia, urusannya panjang sampai nanti di yaumil kiamah. Nah, maka mari Bapak Ibu-ibu, selesaikan masalah kita sebelum bulan Ramadan. Jangan menunggu riyoyo bodoh, ya. Jangan minta maaf hanya ketika bulan Syawal. Ini ya, mari di bulan Ramadan kita mulai dengan kita membersihkan diri kita dari masalah dengan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu-ibu, yang ketiga yang perlu dipahami, hendaknya jenengan punya jadwal. Punya apa? Jadwal ketika melaksanakan bulan Ramadan, ya. Jadwalnya apa saja jenengan tulis untuk menguatkan apa? Ruh kita. Ini akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Jangan sampai bulan Ramadan ini hilang begitu saja. Diisi dengan amal-amal kebaikan, dan ini harus ditulis. Kalau tidak ditulis, nanti jenengan akan kehilangan banyak hal. Yang dulu sering buka Facebook bulan Ramadan, kalau bisa
berhenti Facebookan. Gitu Pak. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mensedikitkan. Kalau bulan ini suka lihat film Korea, enten mboten sing seneng delok film Korea? Alhamdulillah. Alhamdulillah enten nggih. Segera ditinggalkan, nggih. Akan mengganggu, akan mencuri waktu kita sehingga kita tidak konsentrasi dalam melaksanakan bulan Ramadan. Dan kalau bisa bulan Ramadan ini, kalau ibu-ibu di bulan Ramadan seneng masak tidak ibu-ibu? Bulan Ramadan suka masak mboten? Nek saged dikurangi masake. Masak ini entek waktu. Ke pasar mungkin butuh waktu sak jam. Milih-milih apa? Sayur, milih-milih bumbu niku nggih butuh waktu. Durung mengke masake 2 jam dhewe, mak. Padahal jenengan 1 jam bisa baca Quran 1 juz mungkin nggih. Nek bisa dikurangi. Nek punya rezeki jajan mawon, Bu. Nah, ini kan seneng niku napa? Omah napa? Omah joglo seneng nih. GoFood nggih entek kok GoFood kowe. Mas Jadul. GoFood nggih enten. Nek punya rezeki napa jajan mawon. Enggak boten sama masak. Karena masak menghabiskan waktu. Nggih. Nek jajan yang dilarisi nggih seneng, masuk amal soleh. Betul betul Bu? Nek ajeng masak kolo-kolo mawon nggih, kolo-kolo. Pas pengin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kebutuhan seperti pakaian dan yang lainnya, belikan anak, istri, suami, kalau bisa diselesaikan sebelum 10 hari terakhir. Mung jawabannya kadang-kadang THR dereng turun gitu. Nah, nggih niku. Nggih. Sehingga 10 hari terakhir betul-betul kita konsentrasi beribadah. Nih. Yang keempat, tadi mensegerakan tobat ya. Menyelesaikan masalah dengan orang lain ya. Supaya hati kita bersih ketika melaksanakan bulan Ramadan, tidak ada yang mengganjal. Yang ketiga, punya jadwal ya. Dan jadwal tertulis, jadwal jenengan di bulan Ramadan besok mau apa. Yang keempat adalah hendaknya jenengan memiliki target. Paling tidak targetnya apa? Bisa khatam 3 kali. Siap betul Bu? Siap Bu? Khatam 3 kali. Waktu luas, ya. Pun boten masak masa ora khatam, ya. Eman-eman ora masak ora khatam meneh. Nggih. Wah niku mungkul itu, tapi baca Quran niku 1 ayat aja dilipatkan 10 pahala, apalagi di bulan Ramadan ya. Dilipatkan lebih banyak. Yo paling enggak ya 2 kali khatam ibu-ibu, nggih. 2 kali khatam. Nek 1 hari jenengan bisa baca 2 juz kan cuma butuh waktu 2 jam, nggih. 2 jam sehari jenengan baca Quran. Punya target bulan Ramadan. Apa target yang jenengan ingin capai di bulan Ramadan? Ingin baca terjemah Al-Quran juga boleh. Yang paling mungkin, yang paling banyak ibadahnya juga membaca tafsir, mungkin bisa mentadaburi juga boleh. Yang penting bulan Ramadan punya target yang harus ditempuh, dan seharusnya Ramadan yang akan datang lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Target jenengan mau tiap hari infak mungkin walaupun cuma 2.000 nggih sae. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisidqin tamrah. Takutlah engkau kepada api neraka walaupun hanya mensedekahkan separuh kurma. Separuh kurma itu murah nggih. Nek kurma rutop si gede niku paling separuh mboten enten 5.000 nggih.
Mau separuh nggih. Kurma niku kan kathah to Bu, sakiloe men. Sekiloan kok kholas nggih. 50 butir nggih enten. Regane mung 40.000 mungkin nggih. Ini mensedekahkan separuh kurma aja bisa membuat kita terhindar dari api neraka. Maka mari ibu-ibu yang hadir, bekal kita menghadapi bulan Ramadan adalah menyusun target, menyusun jadwal. Yang tadi yang ketiga, yang keempat adalah kita memiliki target yang akan kita capai. Dan target itu butuh diperjuangkan. Butuh apa? Diperjuangkan. Kalau enggak dengan perjuangkan, pasti target itu akan kalah dengan banyak godaan. Nah jenengan kok gadah grup WA kathah sing ra penting-penting yo jenengan live nggih. Ya. Mengganggu konsentrasi kita mencapai target. Karena target itu butuh apa? Perjuangan dan gangguan ketika bulan Ramadan, gangguannya banyak, gitu. Dereng diganggu mensos itu, dereng mungkin diganggu film Korea barang itu, diganggu-ganggu yang lain sehingga kita tidak mencapai target yang kita inginkan. Ini ada waktu sekitar 15 menit kami buka pertanyaan di luar materi gangsal. Monggo ibu-ibu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau tobat itu dengan mengubah sesuatu perilaku kita, salah satunya adalah sholat ya. Kalau misalnya saat malam itu terburu-buru setelah tobat itu sebenarnya benar atau tidak? Mana sih? Nggih. Nggih. Dados tobat niku apa bedanya tobat dan istighfar? Saya bertanya dulu. Bedanya apa tobat dan istighfar? Beda Bu? Anda tahu nggak bedanya istighfar dan tobat? Istighfar itu tolabul doa, meminta pada Allah, berdoa untuk mohon ampun. Sedangkan tobat itu ada syaratnya. 4 syarat yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah syarat tobat yang pertama adalah takhalli anidunub. Ya, apa takhalli? Ya, meninggalkan dosa yang kita kerjakan. Berhenti dari maksiat yang pernah kita laksanakan. Yang kedua, an-nadamah, ada penyesalan. Maka rukun tobat itu nadamah. Nek orang nyesel berarti enggak boten tobat, ada penyesalan. Yang ketiga rukunnya adalah adami audah fi muqbil umiri. Ya. Yang ketiga adalah tidak akan mengulangi seumur hidupnya. Yang keempat ini tobat tambahan kalau ada masalah dengan dosa dengan selain Allah, yaitu dosa dengan manusia, yaitu minta kehalalan, ya, minta keikhlasan. Kalau berupa harta orang lain yang kita ambil, kita kembalikan. Ini dengan manusia ada tambahan satu. Kalau dosa dengan manusia ditambahi istihlal, minta penghalalan, mengembalikan sesuatu yang pernah kita dolimi kepada orang yang kita dolimi. Nah, ini ya, ini tobat. Terus bagaimana dengan sholat tobat? Dibolehkan. Jenengan mau sholat tobat juga boleh. Sholat 2 rakaat. Tapi sholat tobat ini bukan syarat tobatan nasuha. Sholat tobat itu bukan apa? Bukan syarat. Ketika orang bertobat kok tidak melaksanakan sholat tobat, tobatnya sudah sah. Tapi dengan melaksanakan sholat tobat lebih baik. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
dengan mengerjakan sholat itu bagian dari amal kebaikan. Termasuk infak, sedekah juga bukan syarat taubat. Tapi kalau orang yang bertobat kok dia mensedekahkan sesuatu, itu lebih baik. Karena apa? Dengan amal-amal kebaikan itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang tobat kok tidak dengan mengeluarkan infak, juga tidak berdosa. Insya Allah tobatnya juga diterima. Karena ada aliran-aliran Islam yang nyeleneh. Nek tobat harus bayar. Nah, niki juga salah. Karena tidak ada syarat dalam tobat itu harus apa? Infak. Tapi infak itu adalah kelengkapan di dalam tobat. Karena infak itu bagian dari amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Semoga dengan amal kebaikan itu Allah terima tobat kita. Tapi bukan menjadi syarat wajib. Gitu ya, Bu? Tapi lebih baiknya ketika berdosa boleh dia melaksanakan sholat taubat. Tidak harus setiap malam, tidak harus setiap malam. Ya. Tapi perlu diperhatikan, waktu-waktu sepertiga malam itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu di mana doa dikabulkan. Makanya di bulan Ramadan jangan melewatkan sepertiga malam, jangan melewatkan waktu sahur. Waktu sahur juga hum yastaghfirun wa fil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur itu hendaknya banyak beristighfar. Ini keutamaan istighfar ketika sahur. Monggo Bu, yang lain monggo. Nggih. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan hati kita dari orang yang mendolimi kita. No? Masih no? Oh, iya. Jadi gini Bu, orang yang terdolimi itu boleh membalas kedoliman orang. Tapi perlu diingat, membalas itu ukurannya yang sepadan atau paling tidak di bawahnya. Jangan sampai membalas kok balasannya lebih kejam daripada perbuatan dia. Berarti kita melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Tapi memberi maaf itu lebih baik. Terus bagaimana caranya ketika jenengan punya niat tidak membalas? Ya, ingin wa'afina aninas, ingin memberi maaf. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Jenengan ingat keutamaan pahala orang yang memberi maaf. Contohnya jenengan hendaknya selalu merenungi bagaimana perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang mendolimi beliau. Ya? Beliau didolimi, ya, dilempar ke sumur, ditemu orang jadi budak, dijual ke negeri Mesir. Oh, di negeri Mesir dipungut oleh seorang menteri, ya, jadikan anak angkat. Ternyata istrinya menteri jatuh cinta dengan Nabi Yusuf, digoda dengan hawa nafsu. Keluar dari hawa nafsu, Nabi Yusuf penjara. Tapi ingat, kalau dia tidak didolimi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya yang iri dan dengki kepadanya, tidak mungkin Yusuf sampai Mesir, tidak mungkin Yusuf menjadi salah seorang menteri. Jadi ujian itu bisa jadi membawa seseorang menuju puncak kebesaran. Saya yakin Bu, perbuatan dolim orang pada kita ini akan menghantarkan kita kepada kebesaran kita.
Ketika kita mau ikhlas berdoa kepada Allah SWT, Allah ganti yang lebih baik. Perbanyak doa, Allahumma ini abduka ibni abdik, ya, doa yang sering saya baca, doa dari Nabi, doa menghilangkan rasa sedih, rasa gundah, karena didolimi orang itu banyak kita bersyukur. Bisa jadi itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Tapi kalau jenengan tidak ikhlas, jenengan tidak mendapatkan pahala, dan nyesek itu tetap akan selalu ada. Ikhlas, dan ketika ikhlas insya Allah lebih plong. Kenapa? Musibah itu Bapak Ibu-ibu, ketika kita ikhlas Allah beri pahala, ketika tidak ikhlas musibah itu pun juga tetap melekat dalam diri kita. Maka ketika kita sabar, kita berdoa untuk mengikhlaskan, kecuali jenengan ingin membalas dengan sesuatu yang setimpal atau yang mungkin lebih rendah, boleh-boleh saja. Tapi yang pilihan terbaik sebagaimana Yusuf alaihissalam, bagaimana akhirnya saudara-saudara mereka yang berkata sedekahlah kepadaku, ya Allah angkat derajatnya. Itu aja Nabi Yusuf mengatakan la tastariba yaum, hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian. Maka kita akan berpikir terbuat dari apa hati Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di puncak kebesarannya. Dia tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya yang mendoliminya, padahal beliau mampu. Ini Masya Allah, ini tingkat iman yang luar biasa. Dan ini ibu-ibu diikuti oleh Nabi ketika Fathul Mekah. Ketika Nabi menang dalam penaklukan kota Mekah, Nabi mengatakan idhabu wa antumu tulaqo. Kepada penduduk Mekah yang mengusir Nabi, Nabi mengatakan pergilah, kalian telah merdeka. Beliau mengatakan sebagaimana ucapan Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf itu banyak perbuatan Nabi Yusuf yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jenengan sedih, bacalah surat Yusuf. Insya Allah sedihnya akan hilang. Betul ya? Sedihnya hilang. Nggih. Sebaiknya diplongke mawon, supaya tidak menjadi penyakit di hati kita. Karena ini ibu-ibu, kita ingat Nabi Yakub. Nabi Yakub itu wadayyabat ainahu fahuwa qadim. Ya, Nabi Yakub itu tiba-tiba matanya memutih. Wadayyabat ainahu minal husni fahuwa qadim. Kenapa Nabi Yakub itu matanya jadi putih, jadi buta, padahal bisa melihat? Karena minal husni, karena dia sedih tidak ketemu dengan anaknya yang lama, yaitu Yusuf dan Binyamin. Wa huwa qadim, dan dia menahan marah. Ini bahaya, Bu. Nek amarah, jengkel itu tidak disalurkan di tempat yang baik, marah itu bisa menyakiti dirinya. Kenapa Nabi Yakub jengkel? Karena anak-anaknya berbohong kepadanya. Jadi wong tua itu jengkel, nek anaknya seneng ngapusi. Dia jengkel, ditahan. Menahan marah, menahan rasa yang panjang itu yang tidak kuat organ matanya. Tiba-tiba matanya memutih. Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kesedihan, kegundahan di dalam hati kita dan diganti dengan kebahagiaan. Nggih. Niku doa Nabi, wa abdilhu farha. Allah ganti dengan kebahagiaan, maka jenengan tak beri ijazah nih, Pak. Yaitu membaca doa Allahumma ini abduka ibni abdik. Kalau di Google jenengan buka saja, tulis
doa penawar hati. Nanti muncul doa Allahumma ini abduka ibni abdik. Nabi pernah berjanji barang siapa yang membaca doa ini, Allah akan hilangkan kesedihan. Tidak cuma hilang sedihnya, Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Jadi jangan buka nih, saya baca tiap pagi dan sore. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah doanya lebih mustajab. Redaksinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ditulis mawon. Nah ini contohnya saya tak tulis teman-teman. Napa? Boleh, nggih. Tak share di Pak Fajar. Ini pengajian ibu-ibu itu ada grupnya nggak, Mas? Ah, besok buat grup nih. Doa penawar hati. Niki. Niki doane langsung ada niki. Saya bagikan ke Pak Fajar, nggih. Berarti kapan-kapan Pak Fajar buat grup ibu-ibu pengajian apa? Omah Jadul. Ada lagi atau lagi pun ada? Goh, sebentar lagi ada yang tanyakan. Doanya udah saya share, nggih. Nek dereng apa nggih diwaca, nggih. Pripun? Bagi penutup. Nggih. Bu? Nggih. 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 Ibu-ibu, ini terakhir. Bagaimana ketika kita punya hutang kepada orang yang kita hutangi, ternyata yang kita hutangi sudah meninggal dan tidak punya ahli waris, tidak punya saudara, tidak punya keturunan, maka jenengan sedekah sesuai dengan nominal hutang jenengan atas nama orang yang jenengan pernah hutangi. Semoga dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, nggih. Jadi sedekah dengan atas nama orang yang kita hutangi. Sami kalau jenengan rumiyin ketika SMP, SMA makan teng kantin gitu. Wah. Tempe goreng 5 ngomongnya loro, gitu. Soto loro ngomongnya 1. Jenengan cari ahli warisnya gak ketemu. Datangi ke sekolahannya orang sudah meninggal. Maka dengan cara kita sedekah atas nama orang yang pernah kita dolimi dalam perkara harta. Ya. Ini sama dengan jawabannya ibu itu. Kita tutup. Jenengan sudah untuk dapat oleh-oleh doa, doa penawar hati. Nah, kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tadi dari kajian hari ini. Pemateri yaitu beliau Bapak Ustadz Isa Abdullah dengan tema mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Pada para jamaah rahimahullah Omah Jadul yang saya hormati, dan juga terima kasih kepada tim segenap Omah Jadul beserta dokumentasi kita berbagi yaitu Bung Fajar, dan juga terima kasih dari ketua kita ATC yaitu Bapak Didi Murdianto Sarjana Teknik. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.